Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, Islam, serta kesempatan pada malam hari ini. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk hidup jalan manusia. Pada kesempatan malam hari ini kami ada sedikit pantun dari Cianjur ke Italia, singgah sebentar di Somalia, selalu jujur sedari belia, itulah insan berakhlak mulia. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kultum tentang matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Matinul khuluq adalah merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungan maupun dengan makhluknya. Dengan akhlaknya yang mulia, manusia akan hidup bahagia dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Karena akhlaknya yang mulia begitu penting bagi umat manusia, maka salah satu tugas diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, di mana beliau sendiri langsung mencontohkan kepada kita bagaimana keagungan akhlaknya, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sesuai firman-Nya yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Akhlak merupakan nilai yang memang di-set-up oleh Al-Khaliq bagi manusia untuk kemudahannya dan kesejahteraannya dalam menjalankan misi kekhalifahannya di muka bumi ini. Ia merupakan tata nilai yang selalu selaras dengan fitrah kemanusiaannya dan sudah pasti sinkron atau nyambung dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita untuk menginterpretasikan tata nilai tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu orang-orang mengharap keridhaan Allah dan kebahagiaan hari akhirat, serta banyak mengingat Allah. Bagaimana kehidupan sebagai pribadinya adalah rujukan kita. Cara makan dan minum adalah standar akhlak kita. Tidur dan berjalan adalah juga standar kita. Tangisnya, sembunyinya, berpikir dan merenungnya, bicaranya dan diamnya kita. Kehidupan sebagai kepala rumah tangga, anggota masyarakat, kepala negara, dai, jenderal perang adalah rujukan kehidupan kita. Demikian Rasulullah SAW memang telah menjadi ukuran resmi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bagi kita, dan sampai kapanpun ini tidak akan pernah berubah. Contoh-contoh akhlak berilmu. Rasulullah SAW bersabda sehubungan dengan akhlak hati dan lisan, iman seorang hamba tidaklah lurus sehingga lurus hatinya, dan dia tidak akan lurus hatinya seorang hamba sehingga lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Sehubungan dengan hubungan sosial, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah, maka muliakanlah tetamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak lagi ibarah lainnya dari kehidupan Rasulullah SAW yang tidak akan mungkin cukup kalau ini mengungkapkannya, yang menunjukkan keagungan dan kemuliaan akhlak beliau, baik akhlak terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap makhluk lainnya, dan tentunya akhlak terhadap Khaliknya.
Jadi akhlak Islam itu sudah ada formatnya dan juga mapan. Berlainan dengan akhlak, moral, etika dalam sistem budaya buatan manusia. Di luar Islam dan tidak pernah memiliki standar tertentu, dan dari senantiasa berubah bergantung pada mainstream budaya yang ada pada waktu itu. Ukuran kebaikan dan kesepadan begitu relatif dan variatif, bergantung kepada tempat dan waktu. Dahulu, dua orang yang maaf berpelukan dan berciuman di depan umum akan dianggap hal yang sangat memalukan dan tidak patut ditiru. Namun sekarang hal itu dianggap biasa dan baru saja. Seseorang yang memegang minuman keras dengan tangan kiri sambil berjalan mondar-mandir dan ketawa-tawa adalah hal sangat bisa diterima oleh umum dimanapun, namun tidak boleh dalam Islam. Dan Islam tidak memperbolehkan sejak Rasulullah SAW ada sampai sekarang. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa akhlak adalah perbuatan seseorang yang dilakukan tanpa berpikir lagi, yaitu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya, sehingga dikerjakan dengan spontan. Misalnya, orang yang senantiasa makan dan minum dengan tangan kiri, maka dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun akan spontan makan dan minum menggunakan tangan kirinya. Orang yang tidak terbiasa mengucapkan salam kepada sesama muslim dan terbiasa mengucapkan hello goodbye juga akan mengucapkan hello goodbye ketika bertemu seseorang. Oleh karena itu, kita harus membiasakan dan mensyaiboh atau mencelup diri dengan akhlak Islam, sehingga mentradisi dalam jiwa dan kehidupan kita dan dimanapun serta kapanpun dengan spontan terlihat bahwa akhlak yang Islami merupakan akhlak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sibghah Allah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun." Yang artinya sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya dari Allah, dan kepadanya lah kami mengabdikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 138. Terakhir, akhlak Islam bukanlah semata-mata anjuran menuju perbaikan nilai kehidupan manusia di dunia, tapi ia memberikan dampak bagi kehidupannya di akhirat. Seseorang yang berakhlak baik tentunya akan mendapatkan ganjaran pahala, dan sebaliknya orang berakhlak buruk pasti akan merasakan azab Allah yang sangat pedih, bahkan disiksa. Seorang yang senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, misalnya tentunya baik buat dirinya dan orang lain di dunia ini, dan juga mendapatkan ganjaran pahala yang akan menambah berat timbangan amal solehnya di akhir kelak. Dan dia seorang pengumpat, pencaci, penghasut tentunya akan memberikan akibat buruk bagi dirinya dan orang lain di dunia, dan melicinkan jalannya untuk menikmati siksa Allah di neraka kelak. Inilah di antara ciri khas akhlak Islam yang pada akhirnya ia membuat setiap muslim terpaksa atau tidak untuk mensibghah dirinya dengan tata nilai yang telah Allah berikan kepada dia, dan dengan gamblang dan lengkap telah pula diimplementasikan oleh Muhammad SAW, kekasihnya, manusia pilihannya. Sebelum saya tutup, anak ada sedikit pantun. Kumbang nengat bagikan naga, terbang cepat ke tengah kota, rasa hangat bersama teman, bila ada salah mohon dimaafkan.
Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.